Puji Tuhan, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian, dan selamat pagi kami ucapkan untuk seluruh jemaat GPDI Eklesia di Kota Palu, yang mana hari ini kita melaksanakan ibadah online lagi berhubung PPKM di Kota Palu masih berlangsung sampai tanggal 23 Agustus. Maka hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Untuk itu saya ajak kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bila sampai pagi hari ini kami semua ada dalam keadaan baik dan siap untuk beribadah kepadamu walaupun masih dalam cara online. Kiranya acara ini Tuhan campur tangan agar ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan namamu, dan setiap orang yang mengikuti ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Dari awal sampai akhir acara ini kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.
dengan keadaan dunia yang semakin susah hari-hari ini. Tapi minta kasih itu tetap membasahi hati saudara dan saya. Hangatkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Haleluya Yesus. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu. Amin. Yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Dari awal katakan sambil bangkit berdiri. Lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanmu. Karuniai
menyambut firman Tuhan. Sekali lagi Bapa di sorga, kami telah memuji-muji nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pendengaran kami semua, setiap orang, setiap kekasih yang mengikuti acara pemberitaan firman ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terpujilah Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Apakah Manusia Itu? Berdasarkan beberapa ayat pembukaan, mari kita lihat dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang keempat. Mazmur 8 ayat yang keempat. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Jadi pemazmur tatkala memandang ke langit ciptaan Tuhan dan benda-benda angkasa yang begitu indah dan luar biasa sebagai hasil ciptaan Tuhan, maka timbul dalam hatinya sebuah pertanyaan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Juga di dalam Ayub, kita lihat Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia Kau anggap agung dan Kau perhatikan, dan Kau datangi setiap pagi dan Kau uji setiap saat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tadi, apakah manusia itu? Kita lihat manusia diciptakan Tuhan dengan suatu maksud, agar manusia yang diciptakan itu memiliki apa yang Tuhan ingin manusia miliki bersama Dia. Kalau kita perhatikan beberapa ayat firman Tuhan, maka kita akan menemukan yang pertama, maksud Allah menjadikan manusia agar manusia memiliki hubungan dan persekutuan yang intim dengan Allah sebagai penciptanya. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Berdasarkan ayat ini kita melihat bahwa manusia ciptaan Tuhan yang pertama itu adalah Adam dan Hawa, ditempatkan Tuhan di Taman Eden dengan segala jenis tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan segala jenis hewan, baik di darat, di laut, maupun yang di udara. Tuhan ciptakan, dan manusia adalah ciptaan yang termulia. Dalam ayat yang kita baca dalam Kejadian 3:8, bahwa terlihat di sini manusia begitu intim hubungannya dengan Allah penciptanya, karena mereka mendengar langkah Tuhan. Artinya mereka sudah kenal
langkah ini adalah langkah Tuhan yang akan datang bersekutu dengan mereka. Ini terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Iblis menggoda dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa melalui binatang yang cerdik, kala itu adalah ular. Lalu manusia yang berdosa ini merasa takut dan mereka menyembunyikan diri. Yang sebelumnya tidak seperti itu. Mereka mendengar langkah-langkah Tuhan untuk datang bersekutu dengan mereka. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, maka mereka lari dan bersembunyi. Berarti tadinya mereka sudah sangat dekat dan mengenal langkah-langkah Tuhan mengunjungi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia telah memiliki hubungan yang intim, pergaulan. Ya, dikatakan bahwa Allah mengunjungi manusia setiap pagi. Tapi karena dosa, maka hubungan ini menjadi rusak. Hubungan ini terputus. Manusia tidak berani lagi bertemu dengan Tuhan. Seperti dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apakah yang menceraikan Allah dengan manusia adalah dosa. Karena dosa, persekutuan dan hubungan itu menjadi rusak. Tetapi Allah tidak membiarkan keadaan ini berlarut. Segera Allah datang mencari manusia dan berkata, Adam, di manakah engkau? Allah mencari manusia yang hubungannya telah rusak. Maka Tuhan berinisiatif supaya hubungan ini bisa dikembalikan, hubungan ini dipulihkan kembali. Dan kita melihat dalam kitab Kejadian bahwa Allah memanggil manusia itu dan Tuhan mengadakan suatu jalan keluar supaya manusia bisa lagi berhubungan dengan Tuhan, yaitu dengan jalan mengganti pakaian yang ciptaan Adam dan Hawa atau buatan Adam dan Hawa yang dibuat dari daun-daunan, digantikan dengan kulit binatang. Dan saudara-saudara, kita tahu setelah Tuhan menggantikan pakaian itu, di sana ada nubuatan bahwa nanti kelak akan ada benih perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Itu dalam ayat yang ke-15 dalam kitab Kejadian pasal 3. Itu menunjukkan datangnya Yesus ke dalam dunia sebagai benih perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Supaya kembali hubungan ini tercipta, persekutuan kembali akan tercipta. Dan benar pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, lahir di kandang Bethlehem. Dan setelah dalam pelayanannya kita lihat apa pernyataan Yesus bahwa manusia kembali memiliki hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Yohanes 14 kita bisa lihat dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-16 mulai. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita melihat bahwa Allah mempunyai rencana untuk mengembalikan hubungan dan persekutuan dengan manusia ciptaannya.
dengan datangnya Yesus ke dalam dunia. Ada yang berkata dia akan minta kepada Bapa, itulah Roh Kudus yang akan tinggal di dalam manusia. Ini persekutuan yang terus menerus, sebab Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ayat yang ke-18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. 19, Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sebuah persekutuan. Kalau Roh Kudus datang dalam dunia ini dan datang dalam hidup orang yang percaya, dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kita. Tatkala kita percaya, Roh Kudus menjadi meterai dalam hidup kita dan dia menyertai kita. Itu dalam Efesus pasal 1 mungkin ayat yang ke-13. Jadi setelah kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki persekutuan itu di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini adalah sebuah persekutuan yang dirindukan oleh Tuhan, dipulihkan kembali. Jadi kita memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang ada di dalam kita. Lalu kita melihat maksud yang kedua, manusia diciptakan oleh Tuhan, ialah supaya manusia memiliki karakter Tuhan, memiliki karakter Kristus. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Ibrani pasal 1, di sana kita tahu apa gambar itu dan rupa Allah itu. Dalam Ibrani pasal 1 kita bisa baca ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia atau oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi. Jadi kita melihat apa itu gambar dan wujud Allah. Itu nyata di dalam Yesus Kristus. Allah pada mulanya berbicara pada manusia dengan berbagai cara, melalui nabi-nabi, melalui perantara-perantara yang lain. Tetapi pada akhirnya ia berbicara kepada manusia melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Yang dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kata gambar di sini saudara-saudara
Kalau kita membaca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Interlinear Yunani Indonesia, di sana dikatakan gambar wujud Allah yang nampak pada Yesus itu, gambar itu disebut dengan kata karakter. Karakter. Jadi Yesus datang ke dalam dunia sebagai gambar wujud Allah kepada kita manusia. Tujuannya adalah supaya kita pun setelah memiliki kembali hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, di dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan, itu akan terwujud gambar Allah di dalam diri kita. Kita segambar dengan Yesus Kristus. Kita memiliki sifat dan karakter Kristus dalam diri kita. Itulah sebabnya dalam beberapa ayat kalau kita baca bagaimana Allah merindukan kita tampil sebagai gambar atau segambar dengan Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 28 mulai, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita melihat bahwa Allah bekerja dalam berbagai macam cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Yang tujuannya adalah supaya kelak kita tampil segambar dengan anaknya, sekarakter dengan anaknya. Jadi kita harus memiliki karakter Kristus. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita memiliki sifat ataupun karakter daripada anaknya, itulah Yesus Kristus. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal atau 2 Petrus pasal 1 mulai ayatnya yang ke-7 atau mulai ayat 4 sampai 7. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah sifat Allah, karakter. Dan dengan demikian luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita berhak dan bisa menerima kodrat ilahi. Itulah sifat Allah, karakter Kristus menjadi bahagian kita. Mengapa saudara-saudara? Atau dengan jalan apa kita bisa mengambil kodrat ilahi itu dalam diri kita? Yaitu kalau kita mengalami sebuah kelahiran. Sebab kelahiran baru itu adalah kita dilahirkan melalui benih firman Allah. Itu kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi untuk kita bisa menerima gambar Allah, sifat Allah, karakter Allah, segambar dengan Kristus, kita harus mengalami suatu proses, yaitu dilahirkan kembali. Dalam Injil Yohanes pasal 3
Kita lihat di sana mulai ayat yang ketiga dan selanjutnya, di sana ada percakapan antara Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Kita lihat dalam Yohanes pasal 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah." Jadi harus mengalami kelahiran kembali. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi kelahiran baru itu adalah mengupgrade kembali bidang roh manusia yang tatkala hidup di dalam dosa, maka roh kita itu tidak berfungsi atau tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Tapi kalau roh kita dilahirkan kembali, jadi apa yang lahir dari roh adalah roh. Jadi Roh Kudus bekerja untuk melahirkan kita kembali melalui firman yang kita dengar. Karena firman itu adalah benih kehidupan. Kalau itu kita terima dalam diri kita, merupakan sebuah benih yang merupakan kekuatan untuk melahirkan kita kembali. Jadi firman Allah itu melahirkan sehingga tabiat, sifat, perangai dan kodrat ilahi itu yang disebut gambar akan terwujud di dalam hidup kita. Jadi maksud yang kedua, kita manusia diciptakan supaya kita memiliki karakter Kristus. Sifat-sifat Allah menjadi sifat kita. Kita segambar dengan Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, untuk terwujudnya itu, untuk melengkapi jemaat Tuhan, sehingga tergambar atau terwujud gambar Kristus dalam hidup kita, maka di dalam gereja Tuhan menetapkan ada 5 jenis pelayanan. Kita lihat itu di dalam Efesus pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi untuk mencapai kehidupan jemaat Tuhan segambar dengan Kristus, maka di dalam gereja ada pelayanan-pelayanan yang dikatakan tadi Tuhan tempatkan dalam gerejanya. Pelayanan seorang rasul, pelayanan seorang nabi, pelayanan seorang penginjil, pelayanan seorang guru atau gembala, dan pelayanan seorang guru. Jadi kita melihat ada 5 jenis pelayanan untuk melengkapi gereja Tuhan agar bisa segambar dengan Kristus. Puji Tuhan. Dan maksud yang ketiga kita melihat, apakah maksud Tuhan menciptakan manusia? Yang pertama tadi supaya kita memiliki persekutuan dengan Dia. Kedua, kita memiliki sifat dan karakter Allah, karakter Kristus, segambar dengan Kristus. Dan yang ketiga, supaya kita berfungsi. Apakah fungsi yang Tuhan perlihatkan kepada
manusia waktu manusia diciptakan. Kita kembali kepada Kejadian pasal 1 tadi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di bagian yang terakhir ayat ini kita melihat inilah sebagai fungsi manusia yang harus dinyatakan dalam dunia ini, yaitu untuk berkuasa atau menguasai alam semesta yang diciptakan Tuhan bersama segala isinya. Berkuasalah atas ikan-ikan, atas binatang di darat, binatang di udara, dan atas segala ciptaannya. Tetapi saudara-saudara, dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa yang oleh iblis berupaya menjatuhkan manusia itu ke dalam dosa, maka sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka yang berkuasa di dunia bukan lagi manusia, tetapi iblislah yang menjadi penguasa di dunia ini. Di dalam Injil Lukas pasal 4 dan Injil Matius juga pasal 4, kalau kita lihat bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Ada beberapa ayat, coba kita lihat apa yang terjadi di sana. Matius pasal 4 saja, coba kita lihat. Matius pasal 4. Bahwa iblis mencobai Tuhan Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini iblis mencoba Yesus dengan menawarkan supaya menyembah kepada Yesus, kepada iblis. Wah, ini terbalik, saudara-saudara. Tapi tujuannya adalah dikatakan, kalau engkau menyembah aku, iblis berkata, segala kekuasaan di dalam dunia ini aku berikan kepadamu. Ya, kapan iblis berkuasa di dunia ini? Ya, tatkala dia telah menjatuhkan manusia di Taman Eden. Dia membuat kudeta di sana, sehingga kekuasaan yang seharusnya ada di tangan manusia supaya berfungsi menguasai alam semesta ini, itu diambil dan dirampas oleh iblis. Dan dia tawarkan kepada Yesus, saudara-saudara. Dan Yesus juga mengakui bahwa iblis itu adalah penguasa dunia. Dalam Yohanes 14. Yohanes 14 mungkin ayat yang ke-30 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang
dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Di sini dia menyatakan bahwa iblis itu penguasa dunia. Penguasa dunia. Jadi Yesus juga mengakui bahwa dia yang berkuasa di dunia ini. Tapi Yesus berkata dia tidak berkuasa atas diri Yesus. Tapi dunia ini dia boleh kuasai, saudara. Dan Yesus datang ke dalamnya justru untuk mengambil alih kuasa itu. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 mungkin. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi memang dunia dalam kuasa, di bawah kuasa si jahat. Tapi Yesus datang untuk mengambil alih. Seperti yang dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kuasa itu diambil alih. Saudara-saudara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 mungkin. Coba kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat 8. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan si iblis, menghancurkan kepalanya. Walaupun ular itu harus mematuk tumitnya, menurut Kejadian 3 ayat 15. Tetapi di kayu salib, Yesus mengalahkan si iblis. Dengan kematian Yesus, maka iblis itu dikalahkan. Supaya apa? Supaya dikembalikan, saudara-saudara. Kuasa itu dikembalikan kepada umat manusia. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, dikatakan segala kuasa itu telah ada di tangannya. Dalam Injil Matius. Supaya apa, saudara-saudara? Manusia kembali berfungsi, yaitu memiliki kuasa dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya rasul-rasul menyadarkan gereja Tuhan supaya kita menggunakan kekuasaan itu. Kita berfungsi untuk apa? Mengusir setan, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Rasul Yakobus berkata dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Juga Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita disuruh untuk melawan iblis. Namun saudara-saudara, kita perlu diperlengkapi dengan kuat kuasa Tuhan, dengan iman. Dan Tuhan berkata bahwa satu ketika iblis itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Gereja akan berkemenangan, puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 16 kita lihat. Roma 16 ayat 19 dan 20. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Puji Tuhan. Dan inilah tujuan Allah untuk menciptakan manusia supaya satu ketika manusia kembali berkuasa atas alam. Kita tahu rencana Tuhan nanti di kerajaan 1000 tahun damai,
saudara-saudara, kita akan berkerajaan. Kita akan menguasai dunia ini yang penuh dengan kedamaian. Iblis akan dikalahkan, iblis akan dipenjarakan selama 1000 tahun. Dan kemudian akan dilemparkan ke dalam dapur api neraka, kekal selama-lamanya. Dan kemudian kita sampai pada bagian yang terakhir. Apakah maksud Allah menciptakan manusia? Kita lihat kembali di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 tadi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini maksud yang keempat, Allah menciptakan manusia. Supaya manusia mempunyai daya biak, kemampuan untuk berkembang biak, beranak cuculah. Karena memang bumi Tuhan sudah ciptakan untuk dihuni oleh umat manusia. Nah, di dalam Yesaya 45 ayat 18, coba kita lihat. Yesaya 45 mulai ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi bumi diciptakan supaya dihuni oleh umat manusia, yang dimulai dengan manusia pertama Adam dan Hawa, dan kemudian diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk berkembang biak, mempunyai kemampuan untuk memultiplikasikan diri hidup ini dengan melalui keturunan. Jadi beranak cuculah. Puji Tuhan. Itulah sebabnya sampai hari ini penduduk bumi ini telah bermiliar-miliar banyaknya. Ada yang meninggal, kemudian ada yang lahir lagi. Memang Tuhan mau supaya bumi ini dipenuhi oleh umat manusia. Tapi ada maksud yang rohani, tidak hanya sekedar berkembang biak secara lahiriah, secara jasmani. Tapi Tuhan mau, saudara-saudara, ada pertambahan umat yang percaya, atau orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Sebab dalam audiensnya Yesus dengan Nikodemus, kalau orang tidak mengalami kelahiran baru, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi Tuhan rindu, saudara-saudara, supaya kerajaan surga akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa atau orang-orang yang mengalami kelahiran baru di bumi ini, yaitu hidup bersama dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang abadi dan yang kekal. Itulah mereka yang mengalami kelahiran baru. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana karakter Kristus ada pada kita melalui kelahiran baru. Dan itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara, supaya kita juga bisa melahirkan jiwa-jiwa baru. Nah, puji Tuhan. Ini kelahiran baru. Kita lihat bagaimana prosesnya kelahiran ini. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, itulah Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara-saudara, Tuhan merindukan manusia yang lahir baru itu semakin lama semakin banyak. Dengan jalan apa, saudara-saudara?
firman harus diberitakan. Karena firman itulah benih yang sanggup melahirkan kita. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita menjadi lahir baru. Dan ini Tuhan rindukan, ini harus terjadi saudara-saudara. Sebab kelahiran manusia secara jasmani kalau tidak bertobat memang akan lahir di bumi, tapi nanti berakhir di dalam api neraka. Tapi harus mengalami sebuah kelahiran yang lain, yaitu kelahiran baru, yang menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah. Tuhan rindu saudara-saudara, kelahiran baru ini terjadi di mana-mana. Tuhan merindukan saya dan saudara yang sudah percaya, sudah menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita telah mengalami kelahiran baru, dan kelak satu ketika kita akan berdiam bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Tuhan rindu sorga yang Dia miliki itu dipenuhi dengan orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 23. Tuhan rindu rumah yang Dia sediakan itu penuh dengan jiwa-jiwa. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Kerajaan surga harus penuh dengan jiwa-jiwa yang hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Kita lihat dalam kitab Wahyu, kalau kita baca dalam kitab Wahyu, nanti pada akhirnya manusia yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami kelahiran baru di bumi ini, kita melihat akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya, mulai dengan 1000 tahun di bumi ini, dan kemudian akan berpindah pada kekekalan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Itulah maksud Allah menciptakan manusia. Haleluya. Kiranya kita semua mengerti hal ini, dan kita tetap percaya bahwa satu ketika kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Apa maksud-Mu menciptakan kami umat manusia? Agar kami dapat memiliki persekutuan dengan-Mu. Dan kami juga akan memiliki sifat dan karakter-Mu. Kodrat ilahi menjadi bahagian kami. Dan Tuhan, kami akan dapat berkuasa bersama-sama, memerintah bersama Engkau sebagai imamat yang rajani. Dan kemudian Tuhan, kami pun dapat membawa orang lain mengalami kelahiran baru untuk kami berdiam bersama-Mu, memenuhi rumah yang Engkau siapkan bagi kami di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, meteraikan di hati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk umat-umat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu di mana saja. Tuhan memberkati kami bersama-sama. Tuhan melindungi kami semua Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memiliki persoalan hidup, Tuhan memberikan kemenangan dalam segala ujian, sehingga kami boleh mendapat kemenangan dari Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Juga kami berdoa bersama dalam akhir ibadah ini akan bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang Tuhan mengatasi penularan virus corona. Tuhan kiranya menolong pemerintah dan badan-badan yang dibentuk untuk menangani hal ini. Dengan pertolongan Tuhan, kiranya hal ini dapat diatasi sehingga kami terbebas dan kembali kami boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala. Kami bebas melaksanakan tugas dan di dalamnya kami berhasil Tuhan. Di dalamnya Tuhan punya nama kami puji dan permuliakan. Demikian juga dengan pemerintah kami. Dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas, dalam segala apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Semua berhasil karena pertolongan Tuhan. Demikian juga TNI dan Polri, kami selalu berdoa menjadi satu kesatuan yang terus menjaga bangsa dan negara kami, sehingga keamanan tercipta di mana-mana. Di dalamnya kami bebas pula untuk memuji, memuliakan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dalam segala tugas dan pekerjaan. Di dalamnya Tuhan, nama-Mu saja yang kami puji dan permuliakan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, mulai pada pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata, amin.